wabarakatuh. Wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramun, para orang tua, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Qori'ul Quran, Bapak Ustaz Samin Zulkarnain dan juga Bapak Ustaz Muhyiddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yaitu murid Jazuli, mata Allah bintu hayati, dan mudah Allah tambah-tambahkan kemuliaannya, amin. Juga yang saya hormati Kiai Arifin, juga mudah-mudahan Allah tambah-tambahkan kesehatan dan kemuliaannya, amin. Juga segenap kepengurusan DKM Masjid Jami Al-Muttaqin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik remaja-remaji yang senantiasa juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita pula Bapak Ketua RW kita, Bapak Yana, Wong Kene, Wong Selembur. Alhamdulillah, wasilah silaturahim peringatan Maulid Nabi, saya dipertemukan dengan orang-orang tua yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Muttaqin. Mudah-mudahan orang-orang tua kita senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Dan senantiasa terus memimpin kita kepada jalan yang baik dan benar, amin. Ya Rabbal. Dilanjutin ini, receh banget ya. Puji syukur kehadiran Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan, serta kesehatan yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke masjid yang sama-sama kita muliakan ini, seraya sama-sama untuk memperingati peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat tulus baik kita menghadiri majelis maulid ini dicatat oleh Allah sebagai amal baiklah nanti di yaumil qiyamah, amin. Ya Rabbal.
Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa sampaikan pula rahmat kasih sayangnya kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama memperoleh syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Sholli wa sallim ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam minggu, mari datang ke pengajian, karena ngaji kewajiban. Kata Rasulullah, gua juga udah tahu, malam ini malam minggu, tapi gua udah janjian mau berkencan. Sholli wa sallim ajma'ina. Mudah-mudahan langkah kaki kita, sholat tahiyat kita mulai pada Isya sampai jam 10 hari-hari ini senantiasa menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi hadir datang ke Masjid Jami'ul Muttaqin tentunya yang kedua kalinya. Yang pertama itu ketika belum renovasi, ketika kuliah subuh bersama kawan-kawan PCNU Jakarta Barat menjelang Pilpres. Dulu masuk ke sini nggak ingat siapa-siapanya, baru kesini lagi 2022. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua kalinya ini saya pribadi hadir tidak untuk mentausiahi, tapi untuk sekedar menyambung tali silaturahim. Saya pengen diatur sama Ki Urip Jazuli, sama Ki Arifin, sama orang-orang tua yang lainnya yang ada di lingkungan Masjid Jami'ul Muttaqin. Karena sababiahnya saya pribadi hadir di sini wasilah dari orang tua almarhum yang dulu mungkin pernah menginjakan kaki di Al-Muttaqin atau di lingkungannya. Maka saya pribadi hanya menyambung dari yang pernah beliau utarakan, dari yang pernah beliau pijakan di sekitar Masjid Jami'ul Muttaqin. Apa yang pernah Rasul sampaikan, man ahabba ayyusaqalahu fi rizqihi wa an yumsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa di antara kita yang ingin diluaskan rezekinya, ibu-ibu pengen duitnya banyak, pengen emasnya banyak, pengen di tangan, pengen. Wa an yumsa'alahu fi asarihi. Siapa juga di antara kita yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pengen panjang umurnya, pengen? Tiap tahun ulang tahun pengen? Gak mati-mati pengen? Dipanjangkan umurnya
diluaskan rezekinya, kata Rasul satu, falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahim di antara kita. Saya Waislatul ini hadir dari Rusun Cinta Kasih ke Masjid Jami Al-Muttaqin, gak kenal siapa-siapa. Hadir ke sini untuk pengen diakui saudara oleh lingkungan masyarakat Jami Al-Muttaqin. Mudah-mudahan ke depannya kita masih terus bisa menyambung tali silaturahim yang menjadi penyebab kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kasyifatus Sajdah, syarah dari kitab Safinatun Najah. Syarah Safinatun Najah, nama kitabnya Kasyifatus Sajdah. Kitabnya tipis, Safinatun Najah. Dikarang oleh Syekh Salim bin Sunan Al-Hadrami dari Yaman. Datang ke Indonesia, mengarang kitab namanya Safinatun Najah. Konon makamnya ada di pengibaran di Masjid Tanah Abang. Datang Syekh Nawawi mensyarah kitab dari kitab Safinatun Najah. Beliau menamakan kitabnya Kasyifatus Sajdah. Dalam kitab Kasyifatus Sajdah, Syekh Nawawi mengutip cerita riwayat di mana penamaan nama Muhammad yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib memiliki makna dan filosofi serta harapan yang Syekh Nawawi ini menceritakan di mana orang-orang Arab jahiliyah ketika menamakan anaknya itu tidak dari nama-nama Islami, tapi nama-nama patung dan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Punya anak namanya Hubal, ditempelin ke cucunya namanya Hubal. Ada lagi orang di sekeliling Ka'bah punya anak dinamakan namanya nama berhala, namanya Lata, ditempelkan kepada nama anaknya namanya Lata. Ada lagi di pelosok kota Makkah dinamakan anaknya dengan nama Uzza, nama Hubal, Lata, Uzza adalah nama-nama berhala yang ditempelkan oleh orang kafir Quraisy kepada anak dan cucunya. Berbeda dengan Abdul Muthalib ketika menamakan cucunya dengan nama Muhammad, ditulis dengan tinta emas oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajdah. Sontak kala itu di sekeliling Ka'bah mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, "Ya Abdul Muthalib, lima samaitahu Muhammadan?" Kata orang yang di tengah-tengah Ka'bah itu, ketika Abdul Muthalib naik ke Hijr Ismail mengangkat Muhammad, "Usammi bihi Muhammadan." Sontak ketika Muhammad disebut, semua orang Ka'bah diam. Mereka bertanya-tanya, apa itu Muhammad? Muhammad itu asing didengar. Muhammad itu gak pernah kita sebut dan gak pernah kita dengar di lingkungan masyarakat kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka bertanya, "Ya Abdul Muthalib, lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wa la qaumika?" Abdul Muthalib, kenapa kau namai cucumu dengan nama Muhammad? Wa laysa min asma'i abaika wa la qaumika. Sedangkan Muhammad itu bukan nama dari golongan kita. Wala qaumika, juga bukan nama dari kaum kita. Apa kata Abdul Muthalib? Rajautu an yuhmada fis samai wal ardh. Kata Abdul Muthalib, ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajdah itu, aku menamakan cucuku dengan nama Muhammad an yuhmada fis samai wal ardh, supaya ini Muhammad kelak nanti akan dipuja, akan dipuji, akan disebut-sebut dan akan diagungkan oleh penghuni langit juga penghuni bumi. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
taslima. Allah dan para malaikatnya semua bersolawat. Kalau Allah dan para malaikat dan para seluruh anbiya bersolawat kepada Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, lanjut kepada penghuni bumi, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, sholawatlah kamu kepada Muhammad, insya Allah. Maka barokah dengan Muhammad, barokah nama Muhammad sampai sekarang dunia masih berputar. Mana buktinya? Dari lafaz azan yang tidak pernah berhenti di setiap waktu. Rawa Gambus selesai azan, nanti nyambung Cengkareng Timur. Cengkareng Timur selesai azan, nyambung Cengkareng Barat. Cengkareng Barat selesai azan, nyambung Kalideres. Kalideres selesai azan, nyambung Tangerang. Tangerang selesai azan, nyambung Kota Serang. Serang selesai azan, nyambung Kota Pandeglang. Terus muter. Sababnya Muhammad, maka dunia masih terus berputar dan sampai sekarang kita masih ada. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang menafikan serta meragukan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita biarkan saja. Selagi mereka memiliki argumentasi yang jelas, monggo keluarkan, tapi jangan sampai menyalahkan dan membida-bida. Kita ini sudah diajarkan dari kecil untuk menghargai kepada perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, bahasa kita beda, kulit kita beda, bahkan keyakinan kita juga berbeda. Ada mungkin di antara kita, sekeliling kita, tetangga kita, depan belakang kita, yang mungkin keyakinannya berbeda dengan kita. Kalau keyakinannya saja berbeda, kita mampu menghormati. Lalu bagaimana dengan yang cuma beda paham? Apalagi kalau cuma kata Pak RW tadi, cuma beda pilihan. Besoknya nggak mau mobil lagi, nah ini salah. Maka kita ambil peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika kita merayakan Maulid Nabi, yakin dan pasti syafaat itu akan diberikan kepada orang yang merayakannya. Kata Nabi, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, menggede-gedekan, merayakan, memperingati Maulid Nabi, setiap hari untuk peringati Maulid Nabi, setiap minggu peringati Maulid Nabi, setiap bulan kita peringati Maulid Nabi, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka orang yang memperingati Maulid Nabi akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah, insya Allah. Jadi jangan takut ibu, kalau peringatan Maulid Nabi kita nggak bawa apa-apa dan kita tidak dipersembahkan apa-apa, karena memang jaminan Rasulullah SAW ketika ingin dicabut nyawanya, Rasul langsung menghadap kepada Allah, ya Allah, apa jaminan ketika aku ingin dicabut nyawaku untuk aku dan umatku? Kata Allah dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya wa ala sa'iril umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku haramkan surga ala sa'iril anbiya, kepada seluruh para nabi, wa ala sa'iril umam, dan juga kepada seluruh umat-umat, hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad, sampai lebih dulu kamu dan umat kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka peringatan Maulid Nabi jangan kendor. Peringatan Maulid Nabi jangan kecil hati. Apa yang kita keluarkan insya Allah akan berbuah syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah, dan akan dicatat sebagai pundi-pundi amal kebaikan kita kelak nanti pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika memperingati Maulid Nabi, kita ini tidak seberuntung Abu Bakar yang kalau minum bekas minumnya Nabi. Kita tidak seberuntung Aisyah radhiyallahu anha yang tidur berdampingan dengan Nabi. Kita tidak seberuntung Umar bin Khattab yang kalau sholat langsung diimami oleh Nabi. Kita tidak seberuntung Utsman bin Affan. Ketika itu juga dua putri Nabi diberikan kepada Utsman. Juga
ada yang bisa kita peroleh. Sekalipun kita tidak satu zaman dengan Nabi, kita tidak seberuntung halnya Abu Bakar minum bekas minumnya Nabi. Apa? Dengan memperingati peringatan Maulid Nabi, kita mampu membaca, menghayati, menemukan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang anti Maulid, yang kemudian membid'ah-bid'ahkan, berarti dia hidup zaman Nabi. Kata mereka yang anti Maulid, Nabi tidak pernah merayakan Maulid Nabi, berarti dia nggak ngerti substansi Islam. Dia cuma tahu casing Islam, tapi tidak tahu dalamannya. Padahal dulu kita belajar di pondok, kaidah usul fikihnya jelas, al-ibratu bil jauhar, la bil madhar. Dalam menyikapi beragama, kita lihat isinya, jangan lihat casingnya. Maulid Nabi tidak dipasang bannernya ketika Nabi masih hidup, tapi Nabi mempraktekannya dengan substansi Islam. Apa? Puasa Senin Kemis. Nabi ditanya, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal isnain. Kenapa kamu sampai puasa hari Senin? Apa faidahnya? Apa kata Nabi? Asumu sawma yaumal isnaini dalika yaumal wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin itu lantaran aku diutus, bahkan dilahirkan di hari Senin. Itu artinya substansi Nabi secara tidak langsung sudah memperingati hari kelahirannya. Maka kita ambil faidah manfaatnya. Kalau anak pengen cerdas, pintar, soleh, taat kepada orang tua dan kepada gurunya, juga kepada Allah, puasain hari kelahirannya. Di 2022, kira-kira anak-anak kita udah dipuasain belum, Pak? Ulang tahun, tiap tahun diulang tahunin, nyewa badut dari pedongkelan. Dosen badut diundang, iya, dangdutan 24 jam, cuma gara-gara untuk memperingati hari kelahiran anak. Giliran Maulid Nabi ala kadarnya, ada orang begitu ada? Diusul. Ibu ulang tahunin anak, tiap tahun diulang tahunin, nyewa badutnya ganti-gantian. Kadang manusia silver diundang juga. Gak tahu ya. Tiap tahun anak diulang tahunin, sedangkan kita gak pernah tahu itu anak gedenya akan memberikan mudarat apakah maslahat. Kita gak pernah tahu ini anak gedenya akan memberikan manfaat atau tidak. Kita gak pernah tahu ini anak ketika diulang tahunin akan memberikan baik atau tidak untuk keluarga dan orang tuanya. Tapi Nabi Muhammad yang kalau kita peringati hari kelahirannya sudah jelas pahalanya. Apa? Mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Tapi kenapa ulang tahun anak tiap tahun Maulid Nabi ala kadarnya? Ini kita ini gak seimbang, gak balance kalau kata anak kuliahan, gak seimbang. Kenapa? Karena ketika sholat kita selalu baca walal akhiratu khairun laka minal ula. Harusnya perkara akhirat kita nomor satukan, Maulid Nabi kita nomor satukan di antara peringatan tahun baru masa yang lain. Jangan sampai muludan kita ngirim berkatnya ala kadar, niat pengen dapat ayam bakar, daging semur, sedangkan disuruh bawa beseknya isinya ikan teri sama tempe bacem. Itu orang tua udah nyetir dari kejauhan masjid. Ceng berangkat Maulid Nabi bawa berkat kata Pak RT per pintu 2, diciriin sama orang tuanya. Itu berangkat pakai plastik merah, dalamnya ikan teri sama tempe bacem. Berharap nanti pulang ganti casing. Akhirnya ketika pulang mulu dan itu anak bawa persis dua besek, ganti casingnya. Ternyata plastiknya warna hitam. Dari kejauhan udah alhamdulillah itu orang tua. Alhamdulillah ganti casing. Kayaknya ini isi juga bagus ini.
Ternyata sampai masjid cuma diganti plastiknya doang sama Pak RT. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung bagaimana niatnya. Kalau ngirim ikan teri, baliknya ikan teri lagi. Cuma ganti casing doang, mohon maaf. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau banyak berkorban untuk maulid Nabi dan juga hal-hal besar yang lainnya. Kita kalau perayaan tahun baru Masehi, mohon maaf Pak, itu rame di Muara Angke, di pelelangan. Pengen nyari apa? Ikan yang seger. Betul tidak? Bakar-bakar ikan, bakar ayam, bakar rumah belum. Perayaan tahun baru Masehi dari jam 10 nongkrong itu sama arang. Dikipasin aja. Nunggu sampai jam 12 malam. Pokoknya jangan makan dulu. Nunggu jam 12 teh baru kita makan. Sampai anyep itu nasi. Lewat edan. Kita ini gak seimbang. Terkadang kita kepengen walal akhiratul khairun laka minal ula. Perkara akhirat nomor 1 tapi pada prakteknya akhirat nomor 12. Ulang tahun anak tiap tahun tapi murid Nabi nomor 12. Isra Mi'raj nomor 12. Tapi perayaan tahun baru Masehi nomor 1 dan dikedepankan. Bahkan iuran per RT. Nah untuk katanya untuk memperingati ganti tahun dari 2021 ke 2022. Akhirnya kita yang didapat hanyalah omong kosong. Tidak ada yang kita dapat dan kita tidak ada yang memperoleh. Apapun jenisnya, apapun yang kita keluarkan, kalau tidak diniatkan untuk hal ibadah kepada Allah, nonsen kita tidak akan dapat. Maka dengan memperingati Maulid Nabi, mari sama-sama kita tekadkan niat kita